Di alam semesta ini, di alam atas nih, alam samawat, di alam ulwa, ulwi namanya alam atas. Itu berbagai macam jenis ilmu ada di sana. Ilmu astronomi kan ada, ilmu perbintangan, bukan perbintangan nasib, ternasib lagi. Horoskop bukan itu, bukan. Tentang apa namanya sistem Bima Sakti itu, planet-planet yang ada itu. Wah, kita nggak nyampe ilmu kita ke situ. Itu baru satu sistem tata surya itu, tata satu sistem itu, dan tersebar di alam semesta itu, sistem galaksi itu ya susah kita membayangkannya, sudah betapa kecilnya kita ini gitu dibandingkan ciptaan Allah yang ada di luar alam kita ini. Quran bicara itu. Wa kullun fi falaki yasbahun, gitu kalau kita baca Quran. Semua itu ya benda-benda yang ada di langit ini, dari segala planet, bintang dan sebagainya, kullun yasbahuna fi falakin. Kullun fi falakin yasbahun. Yasbahun itu berenang secara harfiah. Artinya mereka beredar di garis edarnya masing-masing dalam keteraturan yang tidak pernah, kalau bahasa Quran, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walalailu sabiqun. Nggak ada yang saling mendahului, semua berganti secara teratur. Keteraturan itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Akal siapa yang bisa menerima sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa diatur? Nggak mungkin, pasti ada yang ngatur. Wa fi anfusihim, dan kami perlihatkan kekuasaan kami, bukti-bukti kebenaran kami di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai pada akhirnya akan nyata bagi mereka bahwa itulah sesungguhnya kebenaran. Bahwa Quran yang disampaikan, Quran isi Quran, kandungan Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Tahu a priori. Kalau orang a priori kan begini bu artinya, lu jangankan salahnya, benernya aja gua anggap salah gitu. Kalau kita udah gede sama orang, udah kagak nerima sama orang, jangan bener, jangan dia salah, benernya aja sama kita emang udah percaya gitu. Ngomong abu doang, ngomong apa kek gitu bahasa kitanya tuh. Jadi sudah serba salah, nggak bisa lagi sampaikan kebenaran. Itu satu-satunya jalan ya sudah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan ini bagi mereka. Silakan cari kebenaran itu, dan Allah tunjukkan kebenaran itu. Kalau Quran itu kan namanya ayat Qur'aniyah, ada ayat namanya ayat kauniyah, ayat yang tersebar di alam semesta gitu. Ayat Quran ini ayat yang kita baca, ayat Quran namanya. Ini kebenaran yang Allah jadikan standar. Kemudian ada bukti kebenaran Allah pada alam semesta, namanya ayat juga. Ayat-ayat Allah. Ayat itu bukan, ya kalau Quran ya ayatnya dari satu nomor ke nomor sebelah itu namanya ayat gitu. Bukti, kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ayat itu artinya bukti. Di alam semesta ini ada banyak bukti Allah sajikan yang pada akhirnya manusia akan mengakui adanya Tuhan. Sebagaimana Quran menyampaikan itu, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dari alam semesta ini orang kalau mau berpikir keras dia akan ketemu bahwa tidak ada yang berkuasa ini dalam semesta kecuali Allah, pasti itu. Cuma di depannya ayatnya itu fil afaq, di alam semesta. Makanya tercatat para ilmuwan kafir itu banyak yang masuk Islam
setelah mendalami ilmu pengetahuan mereka, lalu kemudian mereka melakukan studi komparasi, nama studi perbandingan dengan konsep Quran, ternyata itu mengandung kebenaran dan kesesuaian. Akhirnya mereka masuk Islam. Makanya di dunia barat yang masuk Islam itu rata-rata orang-orang pinter. Jadi di sono orang kafir masuk Islam itu orang-orang pinter. Di Indonesia orang Islam keluar jadi kafir itu rata orang bodoh gitu. Nggak ngerti tapi sok paham gitu. Di alam semesta ini, di alam atas nih, alam samawat, di alam ulwi, namanya alam atas. Itu berbagai macam jenis ilmu ada di sana. Ilmu astronomi kan ada, ilmu perbintangan, bukan perbintangan ternasib lagi, horoskop bukan itu, bukan. Tentang apa namanya sistem Bima Sakti itu, planet-planet yang ada itu. Wah, kita nggak nyampe ilmu kita ke situ. Waktu kita belajar di SD dulu namanya ada planet apa itu? Saturnus, Venus, apalagi Pluto. Nah itu tahu namanya doang, ngeliat tuh kagak. Suruh ngapalin di SD kita, ya, yang jaraknya dari bumi sekian namanya planet apa gitu. Itu baru satu sistem tata surya itu, satu sistem itu, dan tersebar di alam semesta itu, sistem galaksi itu ya susah kita membayangkannya, sudah betapa kecilnya kita ini gitu dibandingkan ciptaan Allah yang ada di luar alam kita ini gitu. Sistem Bima Sakti namanya kalau bahasa Indonesianya nyebutnya. Nah, Quran bicara itu, wa kullun fi falaki yasbahun, gitu kalau kita baca Quran. Semua itu ya benda-benda yang ada di langit ini, dari segala planet, bintang dan sebagainya, kullun yasbahuna fi falakin. Kullun fi falakin yasbahun. Yasbahun itu berenang secara harfiah. Artinya mereka beredar di garis edarnya masing-masing dalam keteraturan yang tidak pernah, kalau bahasa Quran, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walalailu sabiqun, nggak ada yang saling mendahului, semua berganti secara teratur. Keteraturan itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Akal siapa yang bisa menerima sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa diatur? Nggak mungkin, pasti ada yang ngatur gitu. Makanya mereka kemudian banyak yang mengakui ternyata Quran sudah bicara itu jauh sebelum orang Barat menemukan sistem tata surya itu. Islam, Quran sudah bicara itu alam atas, alam bawah, ilmu geologi ke bawah. Segala macam bisa ditemukan. Tanah yang begini mengandung ini, tanah ini mengandung ini, segala macam. Dan kemudian bisa diolah untuk kepentingan manusia. Quran sudah bicara itu. Allah yang menciptakan itu semua untuk kepentingan manusia. Sudah bicara itu Quran 14 abad yang lalu. Ketika segala benda-benda bumi belum ditemukan. Uranium, bahan untuk membuat nuklir. Nikel yang dibutuhkan untuk bikin litium. Sekarang Indonesia lagi jual mahal. Ya. Semakin orang menggali fenomena alam semesta, mereka akan menemukan Tuhan. Yang sombong hari ini di medsos itu, banyak orang yang sekarang mengaku dirinya agnostik. Tidak menerima Tuhan, tidak bertuhan, yang ujungnya menjadi ateis, menolak adanya Tuhan, merasa pinter, bodoh padahal mereka itu berpikir tanggung, maka dia menjadi ateis. Tapi sekali lagi dia berpikir lebih keras, dia akan menjadi muslim. Pasti berpikirnya tanggung, nggak nemu.
Akhirnya ragu. Yang muslim ragu, lama-lama ninggalin ibadah, lama-lama ninggalin agama. Ngaku tidak bertuhan, merasa tidak butuh Tuhan. Mana bisa